Sebuah mimpi tidak akan terwujud dengan begitu saja. Butuh kecerdasan, upaya, dan keberanian untuk menggapainya. Kekayaan alam yang melimpah serta keragaman budaya di Indonesia menantang kita untuk dapat memanfaatkan, menjaga, sekaligus melestarikannya. Untuk itulah, Universitas Jenderal Sudirman hadir dengan memberikan lebih dari sekedar pendidikan, tetapi juga sebagai wadah untuk pengembangan sivitas akademika agar mampu menaklukkan tantangan dalam kehidupan. Terletak di kota Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Aksesnya yang mudah membuat UNSUD menjadi tujuan pemuda dari berbagai penjuru dunia untuk meraih cita-cita. Keindahan bumi pertiwi menjadi anugerah yang menciptakan energi positif untuk pengembangan diri. Universitas Jenderal Sudirman memiliki komitmen menyelenggarakan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan semangat untuk mewujudkan visi diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal. Kami percaya visi tersebut dapat diraih dengan kemitraan antara UNSUD dengan lembaga-lembaga yang memiliki harapan yang sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Didukung dengan sistem digital yang sudah terintegrasi, Universitas Jenderal Sudirman mampu memberikan pelayanan yang ramah dan cepat bagi seluruh sivitas akademika. Dengan sarana dan prasarana yang berkualitas, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kami bersinergi membangun reputasi guna mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Berjuang untuk menciptakan pribadi-pribadi tangguh, pemimpin masa depan. Karena kami sadar, semua orang memiliki hak yang sama, apapun latar belakangnya, untuk membangun negeri tercinta. Dan inilah kami, Universitas Jenderal Sudirman.
Sebuah mimpi tidak akan terwujud dengan begitu saja. Butuh kecerdasan, upaya, dan keberanian untuk menggapainya. Kekayaan alam yang melimpah serta keragaman budaya di Indonesia menantang kita untuk dapat memanfaatkan, menjaga, sekaligus melestarikannya. Untuk itulah, Universitas Jenderal Sudirman hadir dengan memberikan lebih dari sekedar pendidikan, tetapi juga sebagai wadah untuk pengembangan sivitas akademika agar mampu menaklukkan tantangan dalam kehidupan. Terletak di kota Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Aksesnya yang mudah membuat UNSUD menjadi tujuan pemuda dari berbagai penjuru dunia untuk meraih cita-cita. Keindahan bumi pertiwi menjadi anugerah yang menciptakan energi positif untuk pengembangan diri. Universitas Jenderal Sudirman memiliki komitmen menyelenggarakan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan semangat untuk mewujudkan visi diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal. Kami percaya visi tersebut dapat diraih dengan kemitraan antara UNSUD dengan lembaga-lembaga yang memiliki harapan yang sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Didukung dengan sistem digital yang sudah terintegrasi, Universitas Jenderal Sudirman mampu memberikan pelayanan yang ramah dan cepat bagi seluruh sivitas akademika. Dengan sarana dan prasarana yang berkualitas, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kami bersinergi membangun reputasi guna mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Berjuang untuk menciptakan pribadi-pribadi tangguh, pemimpin masa depan. Karena kami sadar, semua orang memiliki hak yang sama, apapun latar belakangnya, untuk membangun negeri tercinta. Dan inilah kami, Universitas Jenderal Sudirman. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas.
Ini saya tuh nunggu-nunggu ada MC-nya atau enggak gitu. Nggih, ini saya malah dijapri sama adminnya, Pak. Jadi malah Oh ya saling udah. tunggu kayaknya ini. Oke. Berarti kita mulai aja ya. Karena saya disuruh menggantikan sama Pak Anca tuh jadi moderator. Nggih, boleh Pak Arif. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf ini agak tertunda karena dari tadi saya pikir ada acara pembukaan dan lain sebagainya. Ternyata langsung dari moderator. Ya, perkenalkan nama saya Arif Darmawan. Saya di kontak Pak Anca ya yang sedang dinas luar untuk menggantikan beliau menjadi moderator di pelatihan hari ini. Eh, ini adalah pertemuan ketiga ya, untuk kemudian terkait dengan AI for Educators ya. Di pertemuan pertama kita belajar terkait dengan strategi pembelajaran adaptif. Kebetulan saya mengisi, kemudian minggu lalu bersama Mas Yamin terkait dengan AI Reading Power. Ya. Dan yang ketiga ini sama Mas Aris. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti bagaimana kemudian AI Writing Assistance ya, meningkatkan produktivitas penulisan proposal hibah. Nah, sebenarnya ini sangat pas inilah narasumbernya yang sudah tembus ke DRTPM proposalnya. Jadi mungkin bisa memberikan tips ya bagaimana memanfaatkan AI untuk kemudian melakukan penulisan proposal hibah. Saya dan mengingatkan minggu depan juga masih ada pertemuan ya untuk di Selasa itu AI Google untuk pembelajaran dan riset. Oke, langsung saja monggo Mas Aris ya waktunya kita sepertinya sampai jam berapa ya? Mau sampai jam karena ini kayaknya Bapak dan Ibu dosen sedang sibuk SKP jadi luar biasa sambil nyambi untuk mengikuti pelatihan. Silakan Mas Aris untuk langsung aja mengisi mungkin nanti semaksimal mungkin lah. Nanti Oke. bisa kemudian untuk tanya jawab juga bisa dimaksimalkan. Monggo, Siap. time is yours Mas Aris. Terima kasih Pak Arif atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelumnya, apakah saya sudah dijadikan host atau co-host oleh admin? Oh, Siap, seperti Pak, ini. monggo. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik kita mulai saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sekalian belum banyak yang mengenal saya karena saya sendiri termasuk dosen baru di Unsud. Jadi saya di Unsud masuk tahun 2023 di Fakultas Pertanian di jurusan bisnis seperti itu. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari tapi lebih ke kayak belajar bersama gitu karena dari awal saya menjadi dosen itu kok alhamdulillahnya ikut mengajukan hibah di tahun pertama dan keduanya langsung berhasil lolos seperti itu. Jadi saya sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi eh, dalam dalam saya mencoba untuk mengajukan hibah yang pernah saya ajukan dan lolos. eh, Nah, ini beberapa judul yang pernah saya ajukan dan lolos terutama di tahun ini. Jadi, saya spesifik bisa menceritakan terkait dengan bagaimana sih cara nulis proposal menggunakan AI khususnya pada hibah pengabdian. Karena saya, alhamdulillah di tahun ini dan juga istri saya, jadi saya dengan istri itu di mix di satu judul saya sebagai ketua, istri saya sebagai anggota, begitupun sebaliknya itu alhamdulillah kedua-duanya didanai pada tahun 2025 ini. Selain itu dari skema penelitian dari dua judul yang saya ajukan sebagai anggota karena saya sendiri masih belum bisa mengajukan hibah atau judul penelitian karena saya masih belum lektor sehingga saya hanya bisa menjadi
anggota dan dari dua judul yang saya ikut menjadi bagian di dalamnya itu salah satu terdanai yaitu eh, sebuah penelitian dari dosen UMY dari jurusan HI di mana beliau ini senior ke dosen istri saya pada saat kuliah dan satu judul ini yang dengan Bu Yeni itu masih belum berhasil lolos. Insya Allah semoga tahun depan masih mau mencoba sampai pada akhirnya bisa lolos juga seperti itu. Lanjut, nah kenapa sih eh, proposal hibah itu penting? Karena penulisan proposal hibah itu merupakan aktivitas utama dalam pilar penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, di mana ada tiga pilar dan dua pilar ini yang akan kita laksanakan seperti itu. Namun, terkadang banyak dosen menghadapi tantangan, terutama Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah sangat senior di Unsud, yang mungkin juga sudah banyak amanah menjadi struktural, mungkin juga di luar Unsud juga punya amanah, sehingga mungkin waktunya sangat terbatas, sehingga banyak Bapak Ibu yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk menulis proposal hibah seperti itu. Selain itu, biasanya pemberi hibah itu memberikan tenggat waktu yang cukup singkat. Contohnya yaitu dari DRTPM atau yang sekarang berubah nama menjadi DPPM itu mungkin idealnya hanya sekitar 1 hingga 1,5 bulan waktunya seperti itu. Begitu juga dari LPDP ini bagi mahasiswa pasca karena di LPDP juga ada skema hibah untuk bantuan riset baik bagi magister maupun doktoral dan yang terakhir adalah BRIN. BRIN ini setahu saya ada skema RIM yang dibuka sepanjang tahun tapi saya belum pernah mencoba jadi saya nggak bisa banyak berbicara terkait hibah dari BRIN. Selanjutnya, hal apa sih yang atau tantangan apa yang buat banyak dosen itu kurang produktif sehingga jarang atau mungkin tidak mengajukan proposal hibah. Yang kedua yaitu terkait dengan beban kerja yang tinggi seperti mengajar, membimbing, publikasi dan juga terkait dengan administrasi. Salah satunya adalah yang sedang kita lakukan saat ini yaitu pengisian SKP, di mana menurut saya banyak dosen, terutama dosen-dosen yang sudah cukup senior itu cukup kerepotan dalam mengisi SKP. Padahal itu dilakukan setiap tahun, bahkan sekarang setiap semester, tapi banyak yang juga kesulitan. Nah, itu juga menjadi salah satu challenge seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kurangnya waktu mendalam untuk eksplorasi literatur dan penulisan akademik seperti itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin waktunya sangat terbatas untuk bisa membaca jurnal-jurnal yang terbaru atau mungkin isu-isu terbaru yang mungkin itu sangat menarik untuk diangkat dalam proposal hibah baik itu penelitian maupun pengabdian. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang mesti Bapak Ibu jawab ya. Apakah Bapak Ibu dosen tetap mampu menulis proposal hibah meskipun menghadapi berbagai tantangan yang sebelumnya saya sebutkan. Mungkin juga banyak tantangan lain ya, tapi yang pokok adalah yang saya sebutkan sebelumnya. Jawabannya pasti mampu. Jawabannya pasti mampu. Jika apa? Jika memang kita itu memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Nah, serta dengan menggunakan bantuan AI. Kenapa? Karena dengan bantuan AI, mungkin pekerjaan yang sebelumnya itu bisa memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu yang cukup singkat seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas, akan kita eksplor. Semoga dari penyampaian ini atas pengalaman pribadi saya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan ke depan bisa untuk coba diterapkan pada tawaran-tawaran hibah ke depan seperti itu. Nah,
Eh, dengan bantuan AI, dosen itu bisa apa sih? Yang pertama jelas bisa menghemat waktu riset awal, sehingga kita dalam proses mencari literasi, mencari bahan bacaan itu sangat mudah karena dengan bantuan AI tersebut. Selanjutnya, yang kedua, mempercepat penulisan draft proposal. Nah, ini yang menurut saya itu sangat-sangat membantu berdasarkan pengalaman saya pribadi karena pengalaman saya dari satu judul proposal itu kalau memang saya benar-benar mau meluangkan waktu itu 1 minggu insya Allah selesai dalam proses penulisan proposal terutama proposal DPPM karena menurut saya proposal DPPM itu cukup singkat dan halamannya juga mungkin nggak nyampe 15 jadi saya rasa jika Bapak Ibu meluangkan waktu 1 minggu aja per harinya 2 sampai 3 jam, saya yakin proposal itu akan dapat selesai seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas akademik dengan bantuan teknologi AI. Nah, ini yang mungkin menurut beberapa dosen itu justru malah berpendapat bahwa dengan menggunakan AI itu justru malah melanggar etika akademik. Nah, itu tergantung kita sebenarnya tergantung kita menggunakan AI ini mau seperti apa itu. Karena AI itu adalah sebuah alat sehingga alat itu outputnya akan baik ataupun nggak baik itu tergantung dari penggunanya, yaitu kita sebagai akademisi. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin anti dengan AI, itu saya jamin akan apa ya, kadernya mungkin akan stuck ya, karena dengan berbagai banyak pekerjaan sehingga kita butuh alat yang bisa mempercepat beberapa pekerjaan kita, terutama terkait dengan nulis, mengajukan hibah dan lain sebagainya itu akan kesulitan seperti itu. Dan dengan AI juga kita insya Allah dapat tetap produktif di tengah kesibukan yang lain seperti itu. Kita lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, gimana sih caranya memulai buat kita itu untuk mengerjakan proposal ataupun tulisan lain dengan menggunakan AI. Yang jelas harus memahami sebuah prompt. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah prompt ini dan apa sih itu prompt? Prompt adalah perintah, instruksi, atau pertanyaan yang kita berikan kepada AI agar menghasilkan output tertentu. Nah, sehingga output dari AI atau bahasa lainnya adalah generate dari AI, itu arahnya itu akan bagus atau jelek itu tergantung dari prompt. Sehingga apabila prompt itu dibuat dengan perintah atau instruksi yang sangat detail, saya yakin output generate-nya juga pasti akan bagus seperti itu. Mungkin beda dengan mahasiswa ya, mahasiswa mungkin banyak banyak menggunakan AI, tapi saya rasa prompt-nya mereka masih sangat sederhana. Sehingga apabila AI ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah sehari-hari, itu sangat gampang bagi dosen itu untuk menilai bahwa oh bahwa pekerjaan ini hasil dari AI seperti itu. Nah, itu mungkin karena minimnya pengalaman mahasiswa yang menggunakan AI itu ala kadarnya gitu karena promnya masih sangat sederhana. Nah, nanti pada pemaparan materi ini coba akan saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya pribadi bagaimana sih cara membuat prompt yang baik yang detail sehingga output generate dari AI-nya itu bisa sesuai dengan keinginan kita sebagai akademisi seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa elemen yang perlu kita perhatikan dalam membuat prompt yang baik. Yang pertama, jelas kita harus menyebutkan identitas kita itu sebagai apa, sebagai siapa. Karena kita sebagai akademisi berarti bisa diawali dengan kalimat, saya seorang dosen di bidang pertanian semisal, atau di bidang kesehatan, atau di bidang morfologi dan lain sebagainya. Nah, itu di harus dijelaskan sedari awal agar output dari hasil generate-nya itu bisa sesuai dengan
identitas kita sebagai pengguna. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan. Nah, dari prompt itu kita tuh sebenarnya ingin apa sih gitu. Nah, kalau contohnya di sini yaitu ingin membuat latar belakang proposal atau kalau kita benar-benar mau memulai dari awal berarti tujuannya itu apa sih? Semisal kita masih bingung terkait dengan ide atau topik yang akan kita angkat, jadi bisa kita minta bahwa tujuan promnya itu meminta rekomendasi judul atau topik seperti itu. Nah, selanjutnya jenis proposal yang akan kita ajukan. Semisal proposal penelitian, skemanya disebutkan ataupun jenis proposal pengabdian, skemanya pun juga harus disebutkan karena di DPPM tahun 2025 ini skema untuk penelitian dan pengabdiannya kan cukup banyak. Jadi kalau bisa harus disebutkan secara spesifik. Selanjutnya yang keempat itu apa tema atau subjeknya atau topik fokus kegiatannya. Nah, judul yang saya ajukan di tahun ini yang lolos pendanaan itu terkait dengan budidaya ikan lele dengan pakan alternatif dari dedak. Nah, medianya itu bisa menggunakan budik damper atau bisa menggunakan aquaponik. Jadi harus dijelaskan di dalam prompt seperti itu. Selanjutnya yaitu gaya penulisan. Nah, ini karena kita seorang akademisi, berarti kita menggunakan gaya yang akademik seperti itu. Dan yang terakhir yaitu format atau panjang output. Nah, ini elemen yang kita perlu gunakan pada saat kita sudah memulai menulis, bukan pada saat meminta mencari judul. Jadi kalau kita semisal sudah masuk ke bagian latar belakang ya di akhir kalimat kita tambahi bahwa oh kita ingin meminta ini sebanyak 3 paragraf dan tidak lebih dari sekian kata karena di DPPM itu setiap bab itu ada batasan katanya seperti itu. Next. Nah, ini contoh prompt yang saya buat dan yang saya gunakan pada saat saya mengajukan proposal hibah pengabdian di DPPM tahun ini. Contoh promptnya adalah kalimatnya, saya seorang dosen yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Saya ingin mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat pada saat itu masih di RTPM, sekarang jadi DPPM dengan skema apa yang berbasis kemitraan masyarakat. Saya berencana ingin mengajukan judul pengabdian terkait dengan, nah ini topiknya, Budik Damber untuk mendukung ketahanan pangan keluarga melalui kelompok wanita tani dan menggunakan teknologi pakan alternatif berupa dedak atau limbah padi. Nah, oleh karena itu, buatkan rekomendasi judul yang menarik sesuai dengan ketentuan pada. Nah, ini saya copy paste ya. Mungkin ini kata-katanya bisa diganti dengan sesuai dengan ketentuan penulisan proposal pengabdian dengan skema berbasis kemitraan masyarakat seperti itu. Mungkin Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan tanpa harus menunggu pemaparan materinya selesai seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh prompt yang baik pada pendahuluan. Jadi karena di DPPM itu ada ketentuan yang harus dibahas di setiap bab, jadi itulah yang akan diselipkan di dalam prompt seperti itu. Jadi kalimatnya di kalimat terakhirnya diganti. Oleh karena itu buatkan pendahuluan proposal sesuai dengan pedoman dari DPPM. Ini setelah judulnya kita dapat ya Bapak Ibu. Jadi tadi setelah kita minta rekomendasi buatkan beberapa judul setelah dipilih salah satu. Nah, di sini saya mengambil contoh ini, pemberdayaan kelompok wanita tani melalui budik damber berbasis pakan alternatif dedak untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Nah, ini adalah judul hasil rekomendasi dari Generate GPT yang saya gunakan atau yang saya pilih. Nah, di kalimat berikutnya itu dijelaskan bahwa kita ingin membahas terkait apa, yaitu kondisi mitra sasaran, baik dari segi potensi,
permasalahan dan kondisi kewilayahan. Nah, jadi setelah paragraf di awal itu tambah lagi paragraf kedua terkait dengan ketentuan hal apa sih yang perlu ada di dalam proposal di format penulisan DPPM seperti itu. Next, nah selain itu, apakah bisa dalam generate proposal itu dapat menghasilkan paragraf atau kalimat itu yang langsung muncul sitasi di dalamnya? Nah, ini kan sangat membantu kita ya Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai akademisi, karena kalau semisal hasil generate-nya itu kosong, nggak ada sitasinya, kita akan bingung. Kira-kira kalau kita akan menggunakan sitasi, itu akan diselipkan di kalimat yang mana? Di kalimat keberapa? Di paragraf berapa? Nah, kira-kira bisa nggak dalam kita dalam mengenerate proposal itu dari setiap babnya itu pada kalimatnya bisa langsung muncul sitasi di dalamnya? Jawabannya adalah bisa. Nah, itu tergantung apa? Nah, tergantung dengan promnya. Jadi, kalau tadi di awal kita sudah eh, menjelaskan bahwa tadi sebelumnya ada paragraf sebagai prom, nah ini ditambahkan paragraf terakhir. Tapi ini digunakan pada saat Bapak Ibu sudah mulai menulis bab pendahuluan hingga akhir seperti itu. Jadi, tambahan kalimat promnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Buatkan dalam bentuk paragraf sebanyak berapa. Bapak Ibu inginnya buat generate-nya itu dalam berapa paragraf. Tentunya itu disesuaikan dengan jumlah kata yang ada pada ketentuan pemberi hibah. Semisal ini 2 paragraf beserta referensi jurnal 10 tahun terakhir yang real. Minimal kita minta berapa sitasi per paragrafnya. Kalau semisal kita minta 2, berarti dibuat 2 jurnal per paragraf beserta link jurnalnya yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan keasliannya, bukan fake atau ghost jurnal seperti itu. Ya, meski Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya, meskipun ditambahi prompt seperti ini, itu referensinya nggak 100% bakal muncul linknya. Pun kalau linknya muncul, biasanya linknya itu blank. Jadi Bapak Ibu perlu cross check satu persatu lagi. Tapi kalau ditambahkan dengan prompt seperti ini, biasanya sih hasilnya nanti bisa langsung diklik di dalam GPT itu sendiri. Contoh tampilannya seperti ini. Nah, ini paragraf 1 tadi. Tadi kan terkait dengan kondisi mitra. Kondisi mitra sasaran baik dari segi potensi, permasalahan, dan kondisi kewilayahan. Hasilnya seperti ini. Semisal mitranya adalah kelompok wanita tani mawar tani. Menghadapi kendala serius dalam aspek produksi dan lain sebagainya. Nah, di dalam tampilan GPT-nya itu ada link di sini. Kayak misal ini temuan Widya Suti et al. 2020. Nah, ini di akhir kalimatnya ada linknya. Nah, kalau bentuk generate-nya hasilnya seperti ini, itu biasanya 100% eh, referensi yang digunakan itu memang benar, memang asli, nggak fake seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menggenerate, hasil generate-nya bisa muncul kayak gini, yang e-jurnal UNER, jurnal PGRI Palembang, dan jurnal Balitbank itu bisa diklik. Nanti setelah diklik, Bapak Ibu akan diarahkan pada link jurnal aslinya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa AI yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam eh, kegiatan akademik kita. Nggak terbatas hanya dalam pembuatan proposal, bahkan untuk penulisan jurnal pun bisa. Ada ChatGPT, ada Elicit AI, ada Perplexity, AnySummary, ada Quillbot, Grammarly, Sorely, dan DeepL. Nah, cuma dari berbagai GPT ini itu yang benar-benar saya gunakan dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai dosen, terutama untuk menulis yang paling sering yaitu ChatGPT. Ini buat nyari ide, buat nulis struktur dari bab 1 hingga bab terakhir. Nanti terkait dengan para prase itu saya biasanya menggunakan Quillbot.
Tapi di Quillbot ini kalau kita nggak berbayar, nggak berlangganan, itu jumlah katanya terbatas. Kalau nggak salah 125 kata. Jadi kalau kita ingin memparafrase sebuah jurnal, semisal ya kita harus meluangkan waktu agak panjang karena mungkin bisa satu atau dua paragraf per parafrasenya karena dia limit jumlah katanya. Dan kalau semisal Bapak Ibu ingin menerjemahkan dalam bahasa Inggris dengan Grammarly yang bagus itu bisa menggunakan Grammarly atau DeepL ini seperti itu. Cuma yang sering saya pakai DeepL, tapi DeepL pun sama. Jadi kalau dia tidak berbayar, dia ada jumlah maksimal katanya. Jadi kalau misal kita mau translate dalam satu bab itu saya rasa bisa 2 sampai 3 kali tergantung panjang babnya itu berapa paragraf seperti itu. Nah, setelah proposal atau artikel atau draft sudah jadi, mungkin Bapak Ibu takut terdeteksi oleh AI detektor karena dengan adanya AI itu juga muncul eh, AI tandingan atau AI lawan lah, yaitu yang digunakan untuk mendeteksi apakah hasil tulisan kita itu 100% hasil AI atau enggak. Nah, itu tetap bisa ada yang namanya AI detektor seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian itu nggak perlu takut. Kenapa? Karena sejauh sepengalaman saya, tapi nggak tahu nanti di masa yang akan datang, baik itu pengelola jurnal, baik itu pemberi hibah, saya rasa belum memiliki aplikasi atau alat yang dia mampu untuk mendeteksi tulisan kita apakah ini pure hasil AI atau enggak. Karena ya berdasarkan pengalaman 2 tahun ke belakang, hibah yang saya ajukan, alhamdulillah selalu lolos. Bahkan jurnal-jurnal yang saya submit, yang saya publikasi, itu justru malah di awal nggak terkena Turnitin. Karena hasil GPT, hasil generate GPT itu biasanya kata-katanya udah terolah dengan baik, sehingga plagiarismenya itu rendah. Seperti itu. Jadi pada saat saya submit jurnal, terkait dengan plagiasi itu selalu seringnya di bawah 20%, jadi nggak pernah lebih seperti itu. Nah, sekiranya jika jika Bapak Ibu takut terdeteksi, jadi nggak usah takut karena semua masalah itu pasti ada solusinya gitu. Karena ya karena kita sebagai dosen juga harus harus cerdik gitu. Kalau memang ada satu hal yang ditutupi, pasti akan ada solusi lain seperti itu. Nah, solusinya apa? Nah, semisal takutnya gini. Jadi ada hasil GPT itu yang dia bisa dicek di web. Namanya AI detektor. Nah, hasilnya seperti ini. Ini 100% hasil dari GPT. Seperti itu. Jadi dari paragraf ini, dari kalimat ini itu bisa dideteksi bahwa oh ini ternyata 100% hasil generate GPT. Nah, bagaimana kita untuk menurunkan hasil dari yang awalnya 100% mungkin bisa jadi nol bahkan atau mungkin bisa jadi 50% ke bawah. Nah, itu bisa menggunakan beberapa AI yang ini. Ada bypass GPT, ada undetectable AI, ada humanizer pro, ada AI humanizer dan lain sebagainya. Cuma saya sebelum menyampaikan materi ini tuh udah pernah nyoba ke beberapa AI ini, ternyata itu ya nggak 100% berhasil. Jadi setelah diparafrase, ternyata masih terdeteksi bahwa itu hasil generate AI. Meskipun tetap turun, yang awalnya mungkin 100% jadi tinggal 60, 70, seperti itu. Jadi AI-AI yang bisa memparafrase ini ternyata juga nggak yang bagus-bagus amat ya. Karena mungkin karena saya mencobanya itu yang free, gratis. Tapi mungkin kalau AI ini kita berbayar, mungkin hasilnya bisa lebih bagus. Sehingga yang mungkin awalnya terdeteksi 100%, mungkin bisa berkurang hingga 80%. Sehingga hanya menjadi kisaran 20%. Nah, itu bisa menggunakan berbagai AI berikut seperti itu. Nah, ini slide terakhir sebelum ucapan terima kasih dari
pemaparan saya siang hari ini, mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab atau semisal memang perlu praktek, saya sudah mencoba eh, mencoba menggunakan AI yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat atau mungkin bisa langsung diikuti secara langsung pada saat pemaparan ini masih berjalan. Jadi karena biasanya hasil generate-nya itu setiap akun, setiap laptop itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Nanti kalau misal hasil saya kayak gini ya, beda dengan punya saya misalnya ya. Itu wajar, tinggal di refresh aja, tinggal tinggal regenerate kemungkinan sampai beberapa kali hingga kita itu merasa bahwa oh hasilnya itu udah cukup bagus seperti itu. Nah, setelah melihat bagaimana AI bisa membantu menyusun latar belakang, metodologi, dan lain sebagainya hanya dalam hitungan menit, apakah Bapak Ibu sekalian masih tega membiarkan diri terjebak lembur dalam penyusunan proposal tanpa bantuan AI di masa kini, apalagi di masa depan? Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab apakah tetap akan berlembur-lemburan hingga larut malam ataukah mau mencoba untuk menggunakan AI sehingga pekerjaan Bapak Ibu sekalian terutama dalam urusan penulisan itu bisa lebih cepat seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Arief yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mencoba sehingga di tahun depan pengajuan proposal di Unsud baik itu penelitian maupun pengabdian bisa meningkat daripada tahun yang sekarang dan persentase judul yang lolos juga semoga semakin tinggi seperti itu. Demikian Pak Arief, saya kembalikan ke Pak Arief selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Aris. Ini saya tuh baru nyadar loh, yang ngisi acara ini dari kemarin ada kaitannya dengan HI semua. Pertama saya, ya kan, yang kedua Mas Yamin. Ini Mas Aris istrinya dosen HI. Jadi ini HI di kontrak LP3M untuk ngisi terkait pelatihan HI. Oke, monggo Bapak dan Ibu, saya ada pertanyaan tadi materi dari Mas Aris. Ya. Yo, udah berapa kali tembus ke pengabdian masyarakat ya. Nah, mungkin gini, Mas Aris, mungkin bisa dipraktekkan langsung untuk promptingnya ya di memakai ChatGPT atau apa, terus kemudian nanti risetnya seperti apa gitu. Jadi bisa Ya, kelihatan ke Bapak Ibu dosen di sini untuk prompt tadi kan sudah ada ya, tinggal dipraktekkan langsung ke AI-nya seperti itu. Dan kemudian oke, kira-kira AI mana yang recommended ya, oke, kemudian siap Pak. untuk Mungkin penulisan proposal. Monggo. saya izin share screen lagi Pak ya. Ini kira-kira sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Termasuk history chatnya terlihat itu Mas, ada info pemadaman listrik segala itu di Oke, sana. ini ini gini Pak, ini ChatGPT-nya itu yang berbayar tapi sharing Pak. Jadi penggunanya banyak, bukan bukan cuma Oke. saya. Jadi kalau kalau di sini riwayatnya ada yang agak-agak unik ya itu bukan saya Pak gitu. Karena penggunanya banyak. Karena kalau saya bayar sendiri premium yang sendiri saya belum semampu Pak Arief. Saya Mungkin bisa. saya iuran Mas, 8 dosen satu per bulan 30.000. Oke, kalau 8 dosen itu masih termasuk sedikit, Pak. Kalau ini kan karena saya beli di Shopee, saya rasa penggunanya lebih dari itu, Pak. Jadi satu hari itu hasil chatnya banyak banget dan ya lucu-lucu lah seperti itu. Monggo Oke, dipraktekkan Mas Aris. oke, siap. Jadi ini adalah tabel yang yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu elemennya ada apa aja, ada tujuan, ada jenis proposal, tema, gaya penulisan, format, dan lain sebagainya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini. Nah, setelah promnya diperbarui seperti ini, ditambahkan dengan ini promnya. Oleh karena itu, mohon untuk dibuatkan 5 rekomendasi judul yang sesuai dengan topik ini. Dengan gaya penulisan akademik yang sistematis dan berbasis pustaka. Ini karena masih judul,
Jadi hasil hasil generate-nya seperti ini. Nah, dari beberapa judul yang muncul, nanti silahkan Bapak Ibu pilih salah satu yang sekiranya itu judulnya cukup menarik dan bisa eh, mencakup dari ide Bapak Ibu sekalian. Karena judul saya itu terkait dengan budidaya lele dalam ember dan dikombinasikan dengan pakan alternatif dedak, sehingga saya milihnya yang ini, yang nomor satu. Ini kurangnya karena saya tidak menjelaskan secara spesifik mitra saya itu KWT apa. Nah, harusnya kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan mitra secara spesifik, misal Ibu-ibu PKK Mekarsari atau apa, itu bisa langsung disisipkan di dalam judul agar judulnya itu spesifik, karena kalau kayak gini kan kelompok KWT yang mana ini di desa mana itu kan nggak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu mitranya sudah tahu dari awal, mungkin di promnya bisa dijelaskan bahwa rencananya mitra dalam kegiatan ini itu adalah KWT semisal maju bersama atau apa gitu. Nah, setelah judulnya itu muncul, kita pilih salah satu. Nah, baru kita mulai ke pendahuluan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa sambil buka template pedoman penulisan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di situ di setiap babnya itu kan ada instruksinya ya. Jadi promnya seperti ini ditambah dengan poin yang akan kita bahas. Nah, ini poin inilah yang ada di pedoman penulisan proposal di DPPM. Ini kalau saya buka dua tab, kira-kira masih kelihatan nggak Pak ya? Coba aja, kayaknya masih. Nah, ini masih kelihatan. Nah, di sini kan disebutkan nih Bapak Ibu bahwa poin pertama yang perlu kita bahas adalah kondisi mitra sasaran, baik dari segi potensi, permasalahan, dan kondisi kewilayahan. Nah, kalimat ini yang kita copy paste untuk menjadi poin yang akan kita bahas seperti itu. Nah, setelah di copy paste, kita jangan copy paste ini aja, sebutkan juga siapa mitra kita gitu. Karena kalau enggak, dia akan bahasnya general. Sehingga kalau isi proposalnya enggak spesifik menyebutkan siapa mitranya, saya ragu bahwa proposalnya bisa bisa lolos gitu, karena harus spesifik. Nah, ini contohnya seperti apa ini? Maupun masyarakat dan permasalahan pada KWT Maju Bersama yang terletak di desa semisal Karanggintung, Kecamatan Sumbang di Banyumas. Nah, kita ingin minta buatkan berapa paragraf nih untuk poin pertama ini. Semisal buatkan dalam bentuk paragraf sebanyak 2 paragraf beserta referensi jurnal 10 tahun terakhir yang real, minimal saya buatnya 2 aja. Karena kalau masih proposal nggak terlalu banyak citasi juga nggak masalah. Beserta link jurnalnya yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan keasliannya, bukan ghost. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini. Nah, di sini disebutkan bahwa KWT Maju Bersama itu memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan perempuan. Namun mereka menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan ketahanan pangan. Sebagian besar anggota belum memiliki keterampilan dalam budidaya dan pemanfaatan pakan alternatif, serta belum memanfaatkan teknologi tepat guna seperti budik damber dan seterusnya. Nah, di sini ada linknya. Ini yang saya bilang tadi. Jadi nanti Bapak Ibu nggak bingung kira-kira kalimat mana yang akan kita berikan sitasi. Nah, ini berarti bisa di awal ditambahkan misal menurut si A tahun sekian sekian besar. Nah, tergantung setelah ininya dibuka. Coba ini saya buka di sana. Nah, ini tapi sumbernya bukan jurnal. Ini sumbernya webnya UPI sepertinya ini.
Nah, nanti tergantung Bapak Ibu sekalian, apakah berkenan menggunakan apa namanya link yang tertera di sini atau mau cari citasi yang lain yang berupa jurnal ataupun buku seperti itu. Kalau dirasa memang kok sumbernya web ya kok kayak kurang kuat gitu ya, minimal Bapak Ibu tahulah tempatnya untuk menyelipkan citasinya itu di kalimat yang mana. Nah, ini kalau kita klik ininya dia muncul di sini. Berarti Bapak Ibu menyelipkan citasinya di kalimat ini. Seperti itu. Misal kalau memang referensinya tidak Bapak Ibu gunakan karena dirasa kok lemah banget gitu, bukan bukan jurnal. Nah, kelemahannya GPT seperti itu. Meskipun kita bilang jurnal, dia nggak serta-merta yang muncul jurnal seperti itu. Dan semisal Bapak Ibu ingin menulis jurnal yang mau disubmit di Scopus, harusnya promnya jangan pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Inggris biar referensi jurnalnya itu juga jurnal dari luar. Karena kalau promnya pakai bahasa Indonesia dalam penulisan jurnal yang akan dipublish ke Scopus, nanti kebanyakan referensinya adalah referensi jurnal nasional seperti itu. Ah, ini bisa diklik juga ini. Seperti itu. Tapi kalau di sini dia hanya dua, tapi di bawahnya ada. Di bawahnya adalah mungkin judul-judul yang relevan dengan topik yang akan kita angkat. Seperti itu. Ini bisa diklik juga sepertinya. Bisa. Tapi ini pendahuluan. Nah, ini yang harus dicek lagi terkait dengan kualitas referensi yang muncul seperti itu. Jadi nggak serta-merta AI ini benar-benar mempermudah pekerjaan kita. Terkadang, terutama terkait dengan citasi, dengan referensi, itu memang harus benar-benar kita cross-check kembali seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke terkait dengan poin pertama, kondisi mitra, kita masuk ke poin kedua, yaitu apa? Profil mitra sasaran yang informatif, seperti itu. Jadi ini spesifik terkait dengan mitra sasaran itu gimana sih? Promnya itu saya tambahin seperti ini. Misal, mitra kita itu memiliki 30 anggota aktif yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Sebagian kecil anggota itu juga pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan teknologi budik damber dan pakan alternatif. Juga disebutkan jenjang pendidikannya dan lain sebagainya. Intinya, apabila promnya ini semakin detail, otomatis generatnya juga akan semakin bagus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu mitranya siapa, ya semuanya terkait dengan informasi terkait dengan mitra itu dituangkan di poin ini. Seperti itu. Nah, untuk yang paragraf 1 dengan 3 itu sama seperti prom yang sebelumnya. Jadi setelah membuat prom 1, kita mulai dari pendahuluan untuk bab-bab berikutnya atau poin berikutnya di bab yang sama itu tinggal mengganti ini poin pembahasan yang kita inginkan. Nah, ini semisal saya minta 2 paragraf. Nah, hasilnya seperti ini. Dia malah dikasih gambar juga nih muncul. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa sekalian mencoba yang memang lagi nggak banyak pekerjaan atau memang lagi nggak nyambi. Jadi nanti bisa sharing terkait dengan hasil generate-nya itu gimana. Apakah sama kayak punya saya atau berbeda seperti itu. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Karena yang poin kedua nggak ada kata yang di bold. Jadi ini kita abaikan. Kita langsung ke poin ketiga, yaitu si DPPM ini minta untuk disampaikan tujuan kaitannya dengan SDGs, IKU, Astacita. Ini adalah programnya Pak Prabowo dan juga fokus RIRN. Nah, nanti sama seperti tadi,
paragraf satu dengan tiganya dibuat sama. Nah, poin pembahasannya lah yang dirubah, tapi jangan di copy paste karena ini ada beberapa poin yang harus dibahas, jadi harus kita pisahkan dengan bentuk nomor. Sehingga kalau kalau nggak dipisah, nanti pembahasannya akan campur gitu. Jadi per paragraf itu campur. Jadi kalau misal ini ada di sini ada 6 poin, berarti dibuat aja 6 poin terkait dengan apa? Tujuan pelaksanaannya, kaitannya dengan SDGs, dengan IKU, Asta Cita, bidang fokusnya dan juga fokus permasalahan yang diambil. Nah, karena ini ada 6 poin, maka ya instruksinya paragrafnya juga sebanyak 6 paragraf. Jadi per poin itu satu paragraf. Karena di DPPM itu dibatasi hanya 1.000 kata. Jadi kalau per poin dibuat dua paragraf, saya rasa katanya akan berlebih seperti itu. Jadi nanti malah nambah kerjaan Bapak Ibu untuk meringkas lagi sehingga saran saya dalam pembuatan proposal ini lebih baik jumlah katanya kurang gitu. Jadi kalau mau nambahin agak lebih gampang daripada harus mengurangi. Nah, hasil generatnya seperti ini, Bapak Ibu. Paragraf satunya terkait dengan tujuan sudah dibahas. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga, dan memperluas pengetahuan serta keterampilan anggota KWT. Nah, kaitan dengan SDGs itu berkaitan SDGs nomor 2 yaitu tanpa kelaparan dan juga SDGs 5 yaitu terkait dengan kesetaraan gender. Nah, di sini citasinya nggak muncul. Makanya Bapak Ibu bolehlah disisipkan satu atau dua referensi di ya satu atau dua kalimat lah seperti itu. Selanjutnya bahas terkait dengan IKU juga sudah dibahas. Tapi karena ini ikunya kayaknya kurang spesifik, iku berapa, mungkin Bapak Ibu bisa bisa cari tahu dulu kira-kira riset atau pengabdian Bapak Ibu itu terkait dengan iku berapa. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa riset atau pengabdiannya itu terkait dengan iku 3 semisal, berarti di promnya langsung disebutkan aja terkait dengan iku 3 gitu. Semisal dia berkait dengan iku lebih dari satu ya disebutkan semua iku 3, iku 5, iku 7 dan sebagainya. Sehingga sekali lagi semakin detail prompt itu akan menghasilkan generate yang bagus. Nah, ini menurut saya masih ngambang karena ini ikunya itu iku yang sangat umum. Dia nggak menyebutkan spesifik terkaitnya dengan iku berapa gitu. Kalau di proposal saya itu terkait dengan, nah ini, IKU 2 karena mahasiswa berkegiatan di luar kampus, IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus bersama mitra, dan IKU 5 hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakatnya. Jadi nanti di promnya itu Bapak Ibu bisa disebutkan terkait dengan IKU 3, IKU 2, 3, dan 5. Nanti hasilnya mungkin akan berbeda atau mungkin bisa dicoba, bisa diedit nggak ini? Terkait dengan IKU 2, 3, dan 5. Nah, dia beda lagi. Kalau ini dirasa hasilnya kebanyakan, mungkin Bapak Ibu bisa pilih satu, dua, atau maksimal tiga lah. Nanti ini di copy paste, dibuat dalam bentuk kalimat gitu aja. Karena dia generate-nya nggak selalu sama. Kadang dia bentuknya poin, kadang bentuknya paragraf, dan lain sebagainya. Nah, ini. Atau bisa dirubah. Ubah generate ke atas menjadi bentuk paragraf, bukan poin. Nah, seperti ini. Dia tetap bahas RIRN-nya, sehingga di sini dia terkait dengan
meningkatkan ketahanan pangan. Seperti itu. Dan fokus permasalahannya yaitu terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan anggota KWT terkait dengan teknologi budik damber dan pemanfaatan pakan alternatif. Sehingga kalau Bapak Ibu dalam membuat promnya itu detail sesuai dengan isi yang diminta oleh pemberi hibah, saya rasa nanti proposalnya bisa terdanai. Meskipun nggak cukup sampai di sini karena di bab permasalahan, ya di bab solusi ini menurut Prof Wahyu yang sering diundang oleh PPM Unsud buat ngisi pelatihan penulisan itu harus terkuantifikasi gitu katanya beliau. Jadi pun kalau kita nulis proposal pengabdian tapi udah make kayak gini tapi kita lupa nggak dikuantifikasi yo mungkin juga belum tentu lolos gitu. Jadi ya ini perspektif ilmunya harus dikombinasi gitu nggak hanya bisa oh aku udah make AI nih tapi kok masih belum lolos ya karena masih ada poin-poin yang mungkin belum kita masukkan di dalam proposal. Nah, contohnya kalau di proposal saya itu dibuat tabel seperti ini. Ini contohnya, kalau Bapak Ibu kelihatan. Jadi ada dikasih matriks lah, ada solusinya, indikator capaiannya, dan indikator penilaian dari kegiatannya. Nah, kalau dalam proposal itu kalau memang mintanya dipublikasi dan kita berikan pembahasannya, karena di poin solusi ini memang diminta di mana kata-katanya. Setahu saya memang nah ini dapat dikuantitatifkan dan tuangkan dalam bentuk tabel. Nah, kalau ini contoh spesifik, semisal ini proposal pengabdian, jadi ini harus ada. Kalau ini nggak ada, ya nggak mungkin bisa nggak lolos seperti itu. Kalau terkait dengan proposal penelitian, pengalaman saya yang dengan dosen UMY itu karena nggak perlu tabel, jadi yo gampang. Bahkan menurut saya dalam proses penulisan proposal hibah antara pengabdian dan penelitian itu jauh lebih enak yang penelitian. Karena yang pengabdian dia perlu minta kuantifikasi ini, tapi kalau di penelitian sepengalamannya itu nggak ada gitu. Asalkan di riwayat ketuanya bagus, terus rencananya ke depan juga apa terkait dengan risetnya itu juga bagus ya mungkin bisa bisa lolos seperti itu. Mungkin segini Pak karena kalau mau diselesaikan sampai bab terakhir yo bakal lama ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meneruskan ini. Mohon maaf saya terbatas hanya bisa mencontohkan dalam membuat proposal hibah pengabdian karena memang ini yang benar-benar saya lakukan. Kalau di hibah penelitian itu kita kerjasama timnya itu benar-benar rata sehingga saya nggak bisa mengklaim bahwa itu hasil kerja saya gitu. Jadi saya berani menjelaskan yang memang ini benar-benar hasil kerja saya sehingga saya menyampaikan apa yang memang saya lakukan seperti itu. Saya rasa itu Pak Ya. Pak Arief. Ya. Terima kasih Mas Aris. Monggo bila jika ada pertanyaan. Tapi poin-poin yang penting ya terkait dengan pemakaian AI memang tidak satu kerja instan ya. Kita sekali prompting dan itu kemudian hasilnya langsung kita pakai. Karena itu AI itu prosesnya iteratif. Jadi bahkan kemudian ketika kita meminta AI untuk menggenerate ya, atau mencari referensi pun harus kita cross check, benar-benar kita cross check satu persatu. Jadi misalkan saya sering menulis terkait dengan apa di Kompas itu saya tone-nya saya bantu deh AI itu saya butuh waktu 3 4 hari baru bisa kemudian sesuai dengan karena AI itu kadang people pleaser gitu loh. Jadi dia tuh selalu menurut apa yang kemudian kita inginkan dan kadang kurang men-challenge kita seperti itu. Jadi penting banget untuk kemudian Bapak dan Ibu jika kemudian menggunakan AI untuk penulisan proposal dan sebagainya memang ya itu prosesnya itu trial error dan iteratif itu. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk Mas Aris atau mungkin terkait dengan AI secara umum mungkin nanti saya juga bisa membantu untuk menjawab. Yang belum mengisi
presensi di Joglo ya. Saya jadi dapat titipan dari Pak Anca untuk mengisi di Joglo di sesi 3. Oh ya, mungkin sambil ini sambil nunggu ada pertanyaan ya, saya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya share ya. Ini nyambung dengan tadi disampaikan Mas Aris ya. Eh, se- untuk pemakaian AI memang kita tetap harus hati-hati ya. Bentar saya share dulu. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Nah, ini biasanya saya pakai untuk mahasiswa ya, untuk panduan ketika mereka menggunakan AI dalam pembelajaran. Tapi ini juga bisa dipakai untuk eh, Bapak dan Ibu untuk penulisan artikel ketika memang memakai AI. Jadi saya menyebutnya sebagai framework verify. Singkat aja, yang pertama ada validate ya. Jadi langkah pertama ya, jangan langsung percaya output ya. Tadi Pak Ari juga sudah menyampaikan karena memang AI itu sering halusinasi ya, dan beberapa ya, walaupun sekarang sudah mulai ada mengatasi kendala itu knowledge cut off dalam artian pengetahuannya itu terputus sampai tahun tertentu. Jadi ketika kita menggenerate apa namanya sumber dan lain sebagainya maka harus benar dicek ya, peer reviewed ya, atau kan dari blog atau dia itu halusinasi. Kemudian yang kedua adalah verifikasi fakta ya, cross check dengan dua atau tiga sumber independen itu sangat penting banget. Kemudian ini V itu kemudian evaluate. Nah, ketika kita menggenerate paragraf di AI itu jelas jangan terima mentah-mentah ya, karena kita harus memeriksa logika argumen. Nah, tadi Mas Aris menyampaikan terkait dengan AI detektor. Ya, saya sepakat sampai sekarang itu kayaknya belum belum ada AI detektor yang sangat valid. Jadi kalau saya mendeteksi itu dari kebiasaan kita untuk melihat hasil dari AI. Jadi kalau kita terbiasa untuk kemudian berkomunikasi dengan AI, itu sangat mudah untuk membaca pola. Pola eh, kata-kata seperti apa sih yang muncul, kemudian eh, tanda yang kemudian juga banyak muncul. Kayak misalkan nih, seringkali AI itu mengeluarkan dash gitu ya, garis panjang itu. Itu juga salah satu tanda. Tapi sebenarnya ini terkait dengan ini ya kebiasaan. Maksudnya kita kalau semakin sering melihat tulisan yang hasilnya ya itu pasti kan bisa mendeteksi dari misalkan mahasiswa menulis itu akan kelihatan gitu. Jadi periksa logika argumennya, kelengkapan data dan juga bias. Kemudian evaluate juga kita bisa meminta AI untuk menjelaskan reasoning. Jadi dia mungkin berargumen, ya kita harus 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 bisa menentang. Kira-kira apa sih menjadi kelemahannya? Yang ketiga adalah reflect. Jadi kita akui bahwa kita dan AI itu punya sama-sama bias. Saya 2 minggu lalu sudah menyampaikan bahwa AI itu sangat Western bias gitu. Jadi waspadai confirmation bias, cultural bias, resensi dan juga authority. Nah, kemudian juga kita harus bisa menanyakan ke kita sendiri apakah kita setuju atau tidak setuju dengan jawaban dari AI. Kemudian ini juga penting ya, walaupun kita menghasilkan dari AI, tapi peer review dengan teman itu juga sangat penting biar teman membaca dan kemudian bisa berdiskusi kira-kira apa kelebihan dan juga kekurangan dari hasil tulisan tersebut. Kemudian investigate ya. Nah, ini kembali triangulasi. Jadi saya dulu lolos di RTPM di tahun 2024 ya, untuk proposal fundamental ya. Dan itu sama seperti Mas Aris ada beberapa yang kemudian saya minta untuk bantuan untuk kemudian toning proposal ya. Dalam artian tonenya akademis dan lain sebagainya. Dan itu butuh waktu lama juga. Jadi lagi-lagi nggak instan. Triangulasinya itu penting banget karena kalau kita hanya mengandalkan paragraf yang dihasilkan, kemudian juga sumbernya juga kita mengandalkan hanya dari AI, itu akan sangat lemah. Makanya kalau saya menyarankan ya, sebenarnya di ChatGPT juga sudah mulai kalau Bapak dan Ibu bisa menggunakan deep research di ChatGPT itu sudah mulai muncul ya sumber daya yang valid. Tetapi kalau saya menyarankan untuk mencari sumber apa istilahnya referensi, saya lebih senang menggunakan apa namanya elicit atau typeset seperti itu. Karena sana lebih valid. Jadi ini investigate ya. Kemudian fact check. Nah, ini juga sering saya lakukan ya. Kemudian ketika kita membaca hasil dari AI itu kita harus benar-benar melakukan cek fakta, trust but verify. Karena kadang kebenaran gimana? Red flag ya. Seringkali ini muncul apa namanya? Statistik tanpa sumber, quote tanpa konteks dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah
your judgment. Nah, ini yang kemudian kita harus 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 yakin gitu. Gabungkan semuanya dan kita harus yakin bahwa apa yang dihasilkan oleh AI ini adalah sudah sangat valid dan memang tidak instan ya, yang apa istilahnya hanya kita hanya mengcopy paste. Nah, itu kira-kira tambahan ya. Terus kemudian terkait dengan mencari, ini menambahkan dari Mas Aris juga ya, untuk mencari sumber ya untuk ChatGPT, kalau Bapak dan Ibu punya akses ke Pro ya, sangat worth it sebenarnya Mas Aris kalau mau langganan sendiri gitu atau iuran gitu. Karena memang fiturnya sangat komplit. Kalau lewat yang Shopee itu kan ada beberapa pembatasan. Eh, dalam artian kadangkala kita numpuk chatnya dengan yang lain. Tapi kalau misalkan kita pro yang ya iuran, kalau saya ada 8 orang yang iuran gitu, dari per bulan bayar 37.000, kita ada fitur tools ya. Nah, ada deep research ya. Deep research ini bisa untuk kemudian melakukan riset mendalam ya, sekaligus mencari apa namanya referensi yang valid. Tinggal promptingnya nanti yang diatur. Itu. Nah, selain ChatGPT, kemudian juga bisa memakai Google Gemini. Ya. Kalau Bapak dan Ibu kemarin punya kesempatan untuk daftar, selama bulan sampai tanggal 31 Juni itu kita dapat gratisan setahun, asalkan pakai email resmi. Nah, kalau Gemini itu keunggulannya di preset ini, menurut saya. Dia bisa create video, kalau Bapak dan Ibu senang eh, apa namanya bermain-main untuk video, saya juga beberapa kali iseng gitu. Tapi untuk riset di riset itu sangat bagus hasilnya. Sebagai contoh, saya bentar. Oh, nggak di sini nanti. Ini jadi nanti ada hasil komplit bersama sumber yang sangat valid dan itu bisa dikonvert juga ke infografis. Itu di Google Gemini yang Pro. Kemudian ada kalau yang produk Cina, ini kan kalau Gemini itu kan produk Amerika ya. Kalau Bapak ingin mencoba ada DeepSeek itu juga DeepThink dan Search itu juga dia cukup valid untuk kemudian mencari referensi. Walaupun tetap saja harus di cross check. Kita tidak bisa menerima secara langsung. Jadi sebagai contoh misalkan kita nggak bisa hanya menggenerate paragraf ya langsung terus kemudian langsung kita copy paste. Jadi itu memang harus kita olah lagi dengan menggunakan bahasa kita. Itu tambahan dari saya sekedar melengkapi dari Mas Aris. Semoga jika ada yang ingin bertanya. Saya Pak File Arif. panduan AI. Oke, untuk nanti beberapa kan saya posting ya. Mungkin Mas Aris juga nanti posting di posting aja di Joglo ya untuk yang eh, PPT yang tadi. Nah, ada tambahan lagi Mas Aris, monggo. Tadi kayaknya ada yang mau nanya, Pak Arif. Silakan, monggo yang mau bertanya. Langsung aja, Saya, open mic. Ya, monggo. ya, Eh, eh, oh, Bu Diana, monggo silakan. Pak Arif dan Pak Aris. Eh, untuk memfokuskan apa ya namanya cara konsep berpikir itu, apakah kita perlu menambahkan, artinya menuliskan profil kita, misalnya saya sebagai dosen mata kuliah apa gitu. Misalnya kita mau membuat CPMK atau membuat RPS gitu. Itu menuliskan gitu seperti supaya si AI ini bisa fokus atau kita biarkan saja. Karena saya pernah membuat tanpa menuliskan karakter di prompt itu, hasilnya itu tidak apa namanya, tidak sesuai harapan. Jadi terlalu global. Kemudian setelah saya fokuskan, eh, tempatkan diri Anda sebagai seorang dosen mata kuliah ABCD, misalnya seperti itu. Saya akan mencari materi tentang apa, misalnya konservasi, misalnya seperti itu. Nah, itu ternyata dia nanti akan muncul dan bahkan sampai apa ya, istilahnya kayak nantang kita loh. Kamu mau apa? Saya buatkan apa konsep workshop atau matrik apa seperti itu. Jadi eh, apa harus seperti itu ya memang dalam pembuatan prompt, jadi sedetail mungkin. Satu, kemudian dua, saya pernah membuat prompt panjang sekali. AI-nya bingung, jadi hasilnya malah error. Kemudian eh, yang ketiga saya yang sampaikan, saya juga pernah praktek untuk membuat proposal. Sekarang sedang dijalani proposal PKM.
karena waktunya terbatas. Ketua yang harusnya membuat, kemudian ada masalah sehingga saya sebagai anggota harus pegang peranan menyelesaikan. Dan alhamdulillah dalam waktu eh, ya memang sih sudah ada kerangkanya. Jam 7 itu sampai jam 10 saya sudah bisa submit dan didanai. Itu itu saja sementara ini. Matur nuwun. Oke, Mungkin dari Mas Aris yang tadi udah menyangka terkait dengan prompting, monggo dijawab. oke, siap. Menurut pengalaman saya, Bu ya, makanya tadi juga saya jelaskan karena tadi kaitannya hanya dengan proposal, jadi saya hanya menjelaskan bahwa saya seorang dosen gitu. Tetapi mungkin promnya akan berbeda apabila itu ditujukan untuk membuat RPS ataupun untuk menulis sebuah jurnal. Kalau memang itu terkait dengan dua hal itu, saya rasa memang harus dijelaskan secara spesifik. Semisal saya seorang dosen dari prodi ini dengan kepakaran bidang saya di bidang ini dan saya ingin meneliti atau membuat RPS pada mata kuliah ini. Nah, semisal mungkin Bu ya kalau Ibu membuat RPS karena di Unsut itu setahu saya sudah ada template-nya Bu ya. Itu template-nya bisa Ibu upload. Jadi nanti di promnya itu tolong buatkan sesuai dengan template berikut seperti itu dan terkait dengan apa namanya isi materi di setiap pertemuannya itu juga Ibu bisa dengan cara seperti ini Bu. Semisal Ibu mencari RPS di mata kuliah yang sama tapi di kampus yang lain yang menurut Ibu itu bagus-bagus isi pertemuannya. Nah, kalau Ibu itu punya ChatGPT yang berbayar, itu bisa upload file, Bu. Jadi kalau misal Ibu udah, oh ternyata di kampus A, di kampus B, di kampus C itu ada yang bagus nih RPS-nya. Nah, Ibu coba diupload ketiganya dan minta dikompilasi. Sehingga RPS yang Ibu buat itu akan mencakup materi dari ketiga RPS di kampus lain yang menurut Ibu itu isinya bagus seperti itu. Jadi setelah kontennya itu sudah dikompilasi, misal pertemuan satu ini, dua ini dan lain sebagainya. Setelah semuanya tersusun, baru Ibu minta buatkan RPS-nya itu sesuai dengan template yang ada di Unsut seperti itu. Karena nanti dia akan mengenerate dalam bentuk tabel, meskipun hasil generate itu nggak bisa kita copy paste langsung, Bu. Jadi harus satu-satu tetap. Tapi minimal itu tetap mempermudah kita dalam pembuatan RPS seperti itu. Itu Matur nuwun terkait Mas dengan pertanyaan Aris. pertama. Kalau pertanyaan kedua tadi apa, Pak? Yang kedua terkait apa tadi? Bisa diulang sih, saya juga agak lupa. Saya juga lupa. Ini sambil bikin Mungkin SKP saya jadi. saya nambahkan aja Bu. Jadi memang untuk teknik prompting ya. Jadi sekarang itu ada satu profesi yang lagi in banget ya. Yang mungkin nanti mahasiswa akan bisa ke sana namanya prompt engineering Profesi itu lagi prompting itu ya. prompt engineering itu memang lagi banyak Prompt banget engineering. dicari. Tapi sebenarnya kita nggak perlu sekolah di prompt engineering karena kalau ibu itu eh, langganan ChatGPT yang pro ya, yang plus sorry, kalau yang pro itu mahal itu per bulannya 2 juta. Kalau yang Oh, apa, yang ini kan saya yang plus berlangganan kan yang yang tiga per ratus ribu, tahun. ya. enam Oh per ratus tahun, waduh, wah levelnya lebih tinggi ternyata. Ini, nah kalau yang pro itu fiturnya banyak Bu, saya coba share ya. Ada satu satu fitur yang sebenarnya itu sangat ya 2 minggu lalu saya nggak bisa share ini karena problem. Wah, ini saya bisa share. Nah, di ChatGPT yang plus ya, eh, ada satu fitur ya, namanya adalah GPTs yang di sini. Saya kayak udah pernah menyampaikan ini. Nah, itu banyak banget ya pilihan. Ini adalah custom GPT yang dibuat oleh banyak orang yang bisa untuk berbagai macam tujuan dan biasanya mereka dibuka untuk publish, untuk publik bisa diakses secara umum. Ada terkait writing, ya, ada productivity, ada research and analysis, itu banyak. Dan kita kalau kita punya akun yang plus, kita bisa membuat sendiri. Saya sudah buat dua, nanti mungkin saya izin share ke Bapak Ibu sekalian ya biar mencoba. Tapi saya menemukan satu prompt yang membantu kita untuk meng-create prompt. Nah, ini namanya Mega Prompt Generator.
Ini bentar, saya praktekkannya. Nah, Mega Prompt Generator ini menjadi satu eh, custom GPT yang sangat membantu kita untuk misalkan kita tuh bingung ya, kita karena prompting itu memang harus detail. Jadi benar, kita harus memposisikan dia itu sebagai apa, kemudian konteksnya apa, outputnya apa, dan lain sebagainya. Misalkan gini, kita coba buatkan prompt untuk proposal hibah riset. Eh, tuh, gini aja ya. Tuh, nah, dia kan langsung muncul promptnya. Ya, ini yang bisa kita ini ya apa namanya simple ya sebenarnya. Tapi kita bisa lihat bahwa prompting yang baik, yang simple pun itu ternyata cukup detail. Dalam artian eh, konteksnya harus ada. Dia berperan sebagai apa? Adopt the role of an expert grant writer. Jadi dia diperankan sebagai penulis proposal yang berpengalaman, gimmicknya berpengalaman 50 tahun juga nggak masalah gitu. Lalu goalnya apa, terus respon yang diminta seperti apa. Jadi kita bisa lihat seperti introduction-nya apa, objektifnya, metodologinya apa, expected outcome-nya apa, terus work plan and timeline, budget, conclusion. Nah, kemudian dia juga menyampaikan, nah ini harus kita isi. Ya, jadi ini kita copy ya, kita paste ke chat, new chat, terus kemudian ini harus kita ganti. Misalkan riset topiknya apa, secara detail, objektifnya apa, nah fundingnya, jadi kita harus tahu dari mana, dari kita sampai secara detail di sini, timelinenya apa, terus, nah berarti kita harus punya riset metodologi kita sampaikan di sini dan kira-kira budgetnya berapa. Nah, outputnya ini sudah muncul. Jadi prompting yang baik memang harus ini konteks, goal, ya, terus kemudian response, terus kemudian output. Karena kita bisa meminta outputnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tadi ya, misalkan menghindari pointer, terus kemudian apa output dalam bentuk grafik, apa ataukah output dalam bentuk tabel dan sebagainya. Jadi ini salah satu shortcut ya untuk kemudian eh, bisa membuat prompt yang bagus seperti itu. Dan memang dia lebih basic ya. Ini kan dia tuh yang ada websitenya tuh, Mega Prompt Generator dan itu berbayar dan dia ngasih satu versi gratis aja di ChatGPT yang bisa diakses di Plus seperti itu. Nah, ini salah satu cara Bu, untuk kemudian memudahkan kita. Tapi dari sini tentu saja ya eh, tetap harus di ini ya istilahnya berulang iteratif karena seringkali ya, saya coba juga dari prompt seperti ini juga hasilnya belum memuaskan. Jadi kita harus tetap membuat semacam evaluasi terhadap hasil dari AI. Kira seperti itu kayak dengan ChatGPT ya dan ada banyak fitur lain yang menarik ya. Yang sekarang belum sampai ke plus itu ada fitur namanya agent, agent ya. AI agent. Jadi AI agent itu dia lebih kompleks. Jadi em, saya belum pernah mencoba tapi eh, dengan satu prompt dia bisa melaksanakan tugas yang sangat kompleks. Dan itu langsung jadi, misalkan bikin website dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau itu kayaknya udah levelnya udah advance lah. Kalau kayak saya kan user ini aja untuk di chatbotnya aja belum nyampe. Kemudian eh, apa namanya bisa sampai sejauh kompleks seperti itu. Nah ini sekaligus saya mengenalkan, monggo nanti saya akan share linknya. Saya membuat satu custom GPT untuk perancangan pembelajaran. Jadi nanti ini bisa dipakai Bapak dan Ibu untuk kemudian mungkin merencanakan RPS dan lain sebagainya. Dan saya nggak bisa lihat chatnya. Jadi ini memang saya hanya men-setting terkait dengan instruksi dan customisasinya saja. Jadi nanti saya share, jadi monggo bisa Bapak dan Ibu pakai ya untuk explore, explore untuk kemudian merancang pembelajaran. Kita seperti itu dari saya. Ye, matur Mungkin ada nuwun. lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain. Ada tambahan dari Mas Aris, mungkin dari experience-nya, kira-kira AI mana yang kira-kira paling handal atau untuk penulisan proposal hibah gitu. Kalau dari saya ya pakainya itu sih Pak, GPT sama Quillbot untuk para prase. Quillbot. Iya. Ya. Sekarang kalau kita ngikutin perkembangan AI emang ya kayak perkembangan HP itu tiap tiap pekan juga ada yang baru dan kemampuannya udah semakin canggih gitu. Makanya kalau saran saya emang ya kita harus kuasai satu aja gitu. Seperti itu. Dan Monggo, dan memang kita itu gimana? nggak bisa hanya cukup menggunakan satu AI, Pak. Ya, Jadi harus berbagai AI. Karena saya pernah juga melihat di Instagram itu ada eh,
ngasih tahu caranya buat kerangka pemikiran bagi mahasiswa pasca, mahasiswa doktoral, ataupun mahasiswa yang S1. Nah, itu bisa, Pak. Jadi kita kayak membuat apa ya, kayak Python-nya dari GPT, nanti di copy paste itu ke AI yang lain. Sehingga nanti setelah di copy paste itu hasil generate-nya akan berupa tabel, tabel kerangka pemikiran. Dan di situ kita bisa memilih bentuknya mau seperti apa, seperti itu. Jadi memang untuk Bapak Ibu sekalian, meskipun AI ini bisa mempercepat pekerjaan kita, tapi nggak serta-merta kita harus asal comot gitu, asal copy paste dan yo nggak cukup hanya menggunakan satu AI. Kalau bisa dilengkapi dengan AI yang lain sehingga hasil dari tulisan kita entah itu proposal maupun artikel jurnal itu memang berkualitas seperti itu. Sehingga unsur nggak masuk ke dalam daftar kampus yang daftar risetnya ditarik di Scopus gitu. Mungkin itu Pak Arief. Sebenarnya yang urgent ya, seperti saya sampaikan juga pas saya menyampaikan materi 2 minggu yang lalu adalah ini saatnya usut untuk membahas terkait dengan etika pemakaian AI karena sudah banyak universitas yang mengeluarkan aturan salah ya kementerian sudah ya ada buku panduan saya lihat kemarin di UGM sudah di Unpad sudah ini sebenarnya sudah saatnya kita juga ini dibahas secara serius karena jangan sampai unsur juga ketinggalan dari yang lain ya. Yang lain sudah ada aturan yang jelas yang fix sementara kita masih mungkin masih ada perdebatan dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana sih etika penggunaan AI dalam pembelajaran, dalam penugasan mahasiswa dan juga dalam riset ya. Karena ya untuk mencegah kan sudah nggak mungkin ya. Tapi yang bisa kita lakukan kan bagaimana kemudian meregulate ya bahwa di kampus kita itu agar penggunanya itu bisa etis. Monggo ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini saya izin share ya, monggo Bapak Ibu bisa mencoba. Ini mumpung mau masuk semester baru, mungkin mau merancang RPS dan lain sebagainya, bisa mencoba custom GPT yang saya buat di ChatGPT. Ini free ya, jadi bisa akses di yang free dan saya tidak akan bisa lihat chatting Bapak dan Ibu gitu. Ada pertanyaan lagi, monggo? Kayak dengan materi dari Mas Aris. Kayaknya udah nggak ada nih. Monggo Mas Aris mungkin ada closing statement gitu lah terkait dengan AI untuk pengajuan proposal riset. Oke. Ini di oh iya. Mungkin kalau memang dari Bapak Ibu sekalian sudah nggak ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin akhir dari saya eh, yang namanya teknologi itu sebenarnya nggak identik dengan kalangan muda aja. Jadi meskipun Bapak Ibu mungkin usianya udah 40 ke atas, 50 ke atas itu bukan berarti Bapak Ibu terus menjadi bagian generasi yang anti AI atau tidak menggunakan AI itu menurut saya juga kurang tepat. Jadi siapapun, baik itu muda, baik itu tua, yang namanya teknologi, ya kita harus bisa beradaptasi seperti itu. Jadi perkembangan zaman itu nggak bisa kita tolak mentah-mentah atau kita hindari. Yang bisa adalah gimana caranya kita mampu beradaptasi terkait dengan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi etika dalam kita menggunakan teknologi tersebut, semisal dalam hal ini adalah AI. Jadi meskipun kita sebagai akademisi kita tetap bisa bekerja cepat, bekerja kilat gitu. Apa harus mengurangi kualitas dari hasil yang sudah kita kerjakan ya. Tentunya tadi meskipun kita menggunakan alat, menggunakan AI, jadi ya kita harus tetap cross check, benar-benar cross check hasil dari yang sudah kita buat apakah memang sekarangnya udah bagus atau belum, terutama terkait dengan sumber. Karena memang menurut saya di GPT itu kelemahannya adalah terkait dengan sumbernya yang masih amburadul. Jadi memang benar-benar harus di cross check lagi dan juga terkait dengan data. Jadi semisal Bapak Ibu minta generate berupa data itu biasanya datanya juga ngawur. Jadi harus benar-benar di cross check lagi karena kalau enggak ya tulisan kita bisa melanggar etika karena yang kita tulis ternyata datanya yang salah atau mungkin bisa bisa juga datanya tidak bersumber seperti itu. Mungkin dari Ya, saya itu ya, aja sih Pak. Semoga dari ya. asing saya yang sederhana ini karena saya juga masih
terus belajar. Semoga setelah kegiatan ini di tahun depan pengajuan proposal hibah di Unsut bisa meningkat, tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tapi juga meningkat dari sisi kualitas. Karena kalau dari pengabdian jujur kuota saya udah habis, tahun depan mungkin saya nggak bisa mengajukan skema yang kemitraan, tapi kalau memang saya nanti bisa mau mencoba ke skema yang lebih tinggi, yaitu terkait dengan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu. Semangat buat Bapak Ibu sekalian, tetap berjuang untuk mencoba meloloskan hibah-hibah kita ke depan, baik itu hibah dari tingkat unsut, dari PLU atau tingkat nasional atau bahkan tingkat internasional. Karena setahu saya Grand Research juga banyak yang hampir ada setiap bulan lah yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian coba ikuti. Demikian Pak Arief yang bisa saya Terima sampaikan kasih di. Mas Aris. Kebetulan juga ada pertanyaan, tapi mungkin bisa terjawab dari yang saya share ya, framework verifier tadi. Eh, Dalam artian, memang penggunaan AI itu tidak instan ya. Makanya saya katakan tadi bahwa kita harus, ini proses yang berulang terus, dan kemudian juga harus kita cek dan dicek dan kita triangulasikan gitu. Jadi nggak bisa kemudian apa semua hasil dari AI itu langsung kita percaya dan kita terapkan, karena itu akan sangat berbahaya gitu. Apalagi sekarang kalau Bapak dan Ibu melihat kemampuan apa namanya AI itu udah luar biasa. Kalau misalkan punya akun pro yang eh, apa Gemini Pro itu sudah generate videonya udah luar biasa dari video dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah banyak beredar video-video yang create dari AI, tapi itu sudah sangat real. Jadi istilahnya era post-truth itu kita sudah benar aware ya. Makanya literasi AI itu menjadi satu hal penting. Jangankan di tingkat perguruan tinggi, tapi juga menurut saya sudah di pendidikan menengah dan dasar juga harus sudah dikasih tahu, karena sekarang sudah sangat mudah untuk membuat video-video yang mungkin yang nggak benar tapi dengan yang sangat realistis. Oke, terima kasih Mas Aris dan Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di diskusi sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo dipraktekkan ya. Monggo juga untuk eh, custom GPT saya juga monggo bisa dipraktekkan juga. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu untuk penyusunan LPS dan lain sebagainya. Dan saya mengingatkan minggu depan kita ada materi terakhir ya di hari Selasa di jam setengah dua, dan mudah-mudahan bisa hadir lagi dan eh, lengkap ya di 4 pelatihan ini. Dan ini saya berharap bukan menjadi satu akhir dari apa namanya kita ekspor AI, tapi kan seterusnya kita tuh harus terus belajar. Kalau saya juga masih untuk terus meningkatkan awareness dan juga literasi AI agar penggunaannya kita tuh etis. Baik, saya tutup untuk materi sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aris. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris, Mas Arief. Terima kasih Pak Arif, Pak Aris. Betul, Pak Ari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Atur nuwun dari LP MPP saya izin live ya.